Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa yang semestinya manusia renungkan sebagai bentuk muhasabah diri, apalagi saat ini berada di bulan Ramadan. Sesungguhnya renungan yang paling mudah untuk dilakukan oleh seseorang adalah merenungkan bagaimana perjalanan hidup dan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, dulunya tidak ada. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Tsumma yuhyikum, lalu kamu dihidupkannya kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari surat Al-Baqarah ayat 28 ini, kalau kita renungkan bahwa sesungguhnya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang hidup, memiliki tahapan-tahapan kehidupannya dari sejak tiada kemudian tiada kembali. Merujuk kepada ayat ini bahwa manusia pada awalnya tiada, yaitu di alam ruh. Di alam ruh lah kemudian dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita menjawab, qalu bala syahidna, wahai Tuhan, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Artinya apa? Artinya bahwa jauh sebelum kita lahir ke muka bumi, kita sesungguhnya sudah bersyahadah, sudah berikrar bahwa hanya Allah lah sebagai Tuhan kita. Tetapi kemudian dalam perjalanan hidupnya setelah lahir, ternyata manusia terkadang kemudian ingkar dengan syahadahnya itu. Oleh karena itulah kemudian Allah meminta kepada kita agar senantiasa memperbaharui syahadah kita, terutama pada saat sholat di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Disitulah kita mengucapkan syahadah kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu pula pada saat akhir hayat kita, agar kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah, syahadah itu perlu diperbaharui kembali dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sehingga dengan demikian maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai hamba Allah yang husnul khotimah. Lalu di tahap yang kedua, fa'ahyakum, di mana Allah menghidupkan kita di bumi ini, hidup. Nah, pada saat hidup itulah kita mesti harus merenung mau kemana tujuan kita, tujuan hidup yang sesungguhnya. Maka surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi. Ketika kita hidup di dunia dengan orientasi pengabdian kepada Allah, maka seluruh apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita berbuat hanya karena Allah semata. Sehingga ibadah itu memiliki pengertian yang luas, dan kita mesti harus melakukannya untuk mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di tahap yang berikutnya, yang ketiga, tsumma yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Dan itu sudah pasti. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang bernyawa, setiap yang namanya hamba, setiap yang namanya makhluk,
pasti akan berakhir kehidupannya. Oleh karena itulah ketika kita menginginkan akhir hidupnya husnul khotimah, maka pengabdian di dunia itu mesti harus terrealisasikan dalam bentuk ibadah ritual atau ibadah aktual. Dan itu menjadi satu hal yang penting dalam hidup dan kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi bekal perjalanan kita selama di alam kubur. Bayangkan kalau selama ini kita bertakziah, lalu kita juga mengantar jenazah sahabat, kerabat, saudara, ayah dan ibu. Suatu saat kitalah yang akan ditakziahi oleh orang lain. Suatu saat kitalah yang akan dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Dan bayangkan pada saat di alam kubur kita dalam kondisi yang gelap pekat, sunyi sendiri, sepi, tidak ada teman. Lalu disitulah kemudian dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, setelah 7 langkah orang yang mengantarkan kita ke kubur meninggalkan kita, maka yang datang adalah malaikat mungkar dan nakir. Seandainya sebelum malaikat mungkar dan nakir datang untuk bertanya kepada kita, lalu Allah meminjamkan ruh kembali ke tubuh kita, lalu kita hidup di tempat yang begitu sangat gelap, pekat dan panas sangat luar biasa karena oksigennya sudah menguap. Disitulah kita sadar bahwa ternyata kita sudah mati. Dan kesadaran itulah yang kemudian kita bilang sama Allah, Rabbi, laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau izinkan aku hidup kembali ke muka bumi sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, tentu aku akan sedekahkan seluruh harta yang aku miliki dan aku akan menjadi hamba-hambamu yang baik. Tapi sayangnya itu tidak akan pernah terjadi, karena Allah kemudian menjawab, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada saat ajal sudah tiba, maka ajal itu tidak bisa ditangguhkan dan juga tidak bisa dimajukan. Itulah di alam kubur. Maka perlu bekal pada saat kita berada di dunia dengan amal yang soleh. Berapa lama kita berada di dalam kubur? Seorang profesor dari Amerika mengatakan bahwa kiamat bumi akan terjadi 1,5 miliar tahun yang akan datang. Luar biasa. Kita bukan berbicara 1,5 miliar tahunnya, tetapi kita harus berbicara bekal apa yang harus kita bawa untuk melalui sebuah perjalanan yang panjang itu, dan itu belum berada di alam akhirat. Ketika kita sudah dalam kubur, kemudian terjadi kiamat, disitulah akhir dari perjalanan kita, dan kita akan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hisab. Apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia? Apabila amal kehidupan kita lebih didominasi oleh kebaikan, maka kita akan masuk surga. Dan apabila sebaliknya, justru amal ibadah kita didominasi oleh keburukan, maka balasannya adalah neraka. Dengan demikian maka semua manusia pasti akan berakhir kehidupannya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kemudian kita bertanya, siapa yang kembali kepada Allah kemudian diterima? Allah itu maha suci, dan hamba-hambanya yang suci itulah yang dapat kembali kepada Allah dan diterima kemudian dibalas dengan surganya. Mudah-mudahan renungan kita ini akan menjadi bekal bagi kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang indah sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.